Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar ini, khotib berwasiat kepada khotib pribadi khususnya dan jamaah pada umumnya, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya, kewajibannya, dan menjauhi dari segala larangannya. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gajah diburu orang karena gadingnya. Rusa menjadi indah karena tanduknya. Dan badak dikejar orang karena culanya. Gajah yang tak bergading, rusa yang tak bertanduk, bahkan badak yang tak bercula, maka akan segera kehilangan keindahannya. Demikian kalau ini kita pindahkan kepada nilai-nilai keimanan. Orang yang beriman itu dikenal karena dia punya tanda. Dikenal karena dia punya ciri. Apa tandanya? Apa cirinya? Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan ciri-ciri orang yang beriman itu di dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 3 yang berbunyi, innamal mu'minun, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang dinamakan benar-benar beriman itu siapa mereka, kata Allah. Yang pertama, kata Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 3 itu, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, orang-orang yang beriman itu, kata Allah, apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya. Ini yang pertama. Nama Allah sanggup menggugah jiwanya. Nama Allah sanggup menggetarkan dirinya. Mengapa ini bisa terjadi? Dalam hidup Allah memberikan satu hati kepada kita. Di hati yang cuma satu ini terkumpul sejuta rasa. Jadi apa yang mengambil tempat yang terbesar di hati kita, itu yang disebut nanti hati itu akan bergetar. Kalau orang-orang yang beriman ini sebagian besar insya Allah hatinya diisi dengan Allah, ya. Kalau sebagian besar hatinya diisi dengan harta, sebagian besar lainnya hatinya diisi dengan pangkat dan jabatan, sebagian besar lagi hatinya diisi dengan macam-macam yang lainnya, itu yang akan membuat dia bergetar. Tapi kalau orang beriman, insya Allah kalau hatinya sebagian besar diisi dengan Allah, nama Allah sanggup menggetarkan jiwanya, sanggup menggugah jiwanya, ya. Dan pada gilirannya akan menggetarkan hati orang lain. Bukankah ketika Rasulullah SAW sedang tertidur, kemudian datang seorang kafir bernama Da'syur, menghunuskan pedangnya, lalu berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, jika kutebas lehermu sekarang ini, siapa yang dapat menolongmu? Kata Da'syur. Kemudian Rasulullah SAW dengan tenang dan tegar menjawab, Allah yang akan menolong saya. Mendengar kalimat ini, Da'syur langsung gemetar. Kemudian pedangnya jatuh, diambil oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah balikan lagi kepada Da'syur, seandainya kubalikan pedang ini ke lehermu, siapa yang dapat menolongmu? Kata Rasulullah. Kemudian Da'syur mengatakan, tidak ada yang dapat menolongku jika kecuali engkau mau memaafkan saya, Rasul. Itu. Kemudian Rasulullah mengembalikan pedangnya dan mengatakan, jangan ulangi perbuatanmu lagi.
Dua sisi dari cerita pendek ini, yang pertama adalah bagaimana mudahnya Rasulullah SAW memaafkan orang yang benar-benar nyata ingin menghabisi jiwanya, membunuh jiwanya. Yang kedua adalah ketika nama Allah disebut oleh Rasulullah SAW, dapat menggetarkan hati Dasyur, dapat menggetarkan hati orang lain. Ini yang pertama, yang ciri-ciri orang yang beriman yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 3. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang Allah gambarkan ciri-ciri orang beriman, apa tandanya? Kata Allah dilanjutkan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhum zadathum imana, di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Orang-orang yang beriman itu apabila dibacakan kepada mereka, maka bertambahlah keimanannya, bertambah keimanannya. Apa ayat Allah itu? Ayat Allah itu tanda-tanda Allah. Ada berapa ayat Allah? Ada 2. Yang pertama, ayat Allah yang terucap, yang biasa kita sebut dengan wahyu. Yang kedua, ayat Allah yang tercipta, alam semesta jagat raya ini. Yang tercipta ayam tiga. Orang beriman itu ketika dia melihat ayat yang tercipta alam semesta jagat raya ini, kemudian dia membaca ayat Allah yang terucap, maka keimanannya akan semakin bertambah. Ketika dia berdiri di tepi pantai, bukan main, dia melihat lautan luas, membentang, ombak menghempas di tepian. Kalau laut saja begini hebat, apalagi yang menciptakan laut. Dia tidak memuji laut, tetapi dia memuji yang menciptakan itu laut. Bukan main gunung menjulang tinggi, menunjang angkasa. Kalau gunung saja sudah begini hebat, apalagi yang menciptakannya gunung. Bukan main otak manusia, dengan kemajuan ilmu dan teknologi, nyaris tidak ada rahasia lagi dalam kehidupan ini. Kalau otak saja sudah begini hebat, apalagi yang menciptakan otak. Dia tidak memuji otak, tetapi dia memuji yang bikin otak itu. Inilah orang-orang yang beriman yang ketika dia membaca ayat Allah yang tercipta, membaca ayat Allah yang terucap, kemudian melihat ayat Allah yang tercipta, maka dari sinilah dia kembali kepada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan, tidak ada satupun yang Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Akan menambah keimanan kepadanya. Ini ciri yang kedua. Kemudian jamaah muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ketiga yang Allah gambarkan dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 3 adalah, kata Allah yang ketiga itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman itu hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri itu artinya menyerahkan segala hasil usahanya. Gitu. Bukan belum sudah terserah Tuhan saja, bukan. Tawakal itu bukan fase pertama, tawakal itu fase terakhir. Bekerja sebagaimana harusnya, berusaha sebagaimana mestinya, gunakan tenaga yang paling profesional, pakai teknologi yang paling canggih. Gitu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian berdoa kepada Allah dan kemudian menyerahkan diri sepenuhnya. Seperti itu. Itu tawakal. Jika dia gagal, maka tidak putus asa. Jika dia berhasil, tidak lupa daratan. Nah, ini yang harus kita selalu berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tidak berhusnuzon, maka kita selalu berburuk sangka saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholatnya selalu nggak putus-putus, tetapi ya rezeki kok seret bener. Kemudian kita sholat puasanya nggak bocor-bocor, tetapi kok ya rezeki juga tetap seret. Kita kan dalam hidup sering begitu. Nah, inilah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan perlunya tawakal itu. Nah, itu yang ketiga ciri yang Allah gambarkan, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang Allah gambarkan ciri atau tanda orang yang beriman itu dalam surah Al-Anfal ayat 2 dan 3 itu
alladzina yuqimunas shalah. Kata Allah, orang yang beriman itu mendirikan sholat. Selalu kata sholat ini bergandeng dengan aqimis shalah. Dirikan, bukan kerjakan. Ya. Mohon maaf apabila di antara kita yang sudah mengerjakan sholat, tapi belum tentu mendirikan sholat. Ya. Sebab mendirikan sholat itu, kita mengerjakan sholat dengan benar. Cukup dengan syarat dan rukunnya. Selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan, diaplikasikan dalam kehidupan. Ada kontinuitas, ada kesinambungan. Bukan kita sekedar sholat saja, sudah selesai mengerjakan, selesai. Sudah selesai sholat, maksiat masih jalan. Sudah selesai sholat, sombongnya jalan terus. Sudah selesai sholat, kemudian pelitnya masih nggak berubah gitu. Nah, orang-orang yang beriman itu ketika dia mengarahkan pandangannya ke tempat sujud, ketika dia berdiri bertakbir, mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Filosofinya apa? Ketika engkau di atas, lihat sama yang di bawah. Ketika engkau kaya, jangan lupakan dengan yang miskin. Ketika engkau berkuasa, lindungi rakyatmu. Gitu. Bela rakyatmu dan berikan keadilan kepada rakyatmu. Jika kau sudah alim, sudah menjadi kiai, jadi ustadz, bimbing yang awam. Nah, itulah fungsinya mendirikan kita sholat, mengarahkan pandangan sujud kita mengarahkan pandangan kita ke tempat sujud. Karena orang-orang yang beriman itu hanya punya sandaran yang vertikal ya, kepada Allah. Orang-orang yang beriman itu punya sandaran vertikalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bersandar kepada tiangnya jatuh, roboh, kita pun jatuh. Kalau kita bersandar kepada orang kaya, kalau orang kaya itu jatuh miskin, kita selesai. Kalau kita bersandar kepada jenderal itu pensiun, kita tamat. Nah, inilah orang-orang yang beriman itu adalah alladzina yuqimunas shalah, yaitu yang hanya menjandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup, kalau kita sudah bergantung kepada manusia, bersiaplah untuk kecewa. Berharap tentu, tapi bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Kemudian yang terakhir adalah ciri yang Allah gambarkan, tanda-tanda yang Allah gambarkan orang beriman dalam surat Al-Anfal itu adalah yang Allah gambarkan itu yang terakhir adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang beriman itu menafkahkan sebagian hartanya di jalan, menafkahkan sebagian hartanya yang diberikan Allah di jalan Allah. Gitu. Dijadikannya harta itu untuk alat, bukan untuk tujuan. Gitu. Perbudaknya harta itu bukan kita yang menjadi budak. Kita cari uang, setelah mendapatkan uang, hai uang, kau ini setelah kita mendapatkan uang, hai uang, kau ini akan menjadi budakku. Bukan kita yang diperbudak sama uang. Setelah kita mendapatkan harta, hai wahai harta, kau ini adalah milikku. Bukan aku yang menjadi budak harta. Ya. Orang-orang yang beriman itu adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi harta yang sebenarnya adalah harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Harta yang kita simpan di bank, harta yang kita simpan di rumah, harta yang duit yang ada di saku, itu sifatnya sementara. Itu nanti besok-besok juga akan berpindah kepada orang lain. Tetapi harta yang sebenarnya adalah harta yang dibelanjakan hanya di jalan Allah. Itu yang nanti akan kekal kita nanti di akhirat harta kita. Demikianlah khutbah singkat pada siang Jumat hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim.